Silakan kita beriman dengan iman yang teguh. Silakan kita memakai hak-hak iman kita, tapi jangan menyingkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita berdoa dengan memakai nama Yesus untuk minta sesuatu, tapi jangan singkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita beraktivitas, tapi kehadiran kedaulatan Allah ada di mana-mana. Shalom Jemaat GPPS Palu, selamat datang dalam ibadah online Jemaat GPPS Palu. Bersyukur dapat berjumpa kembali dengan saudara di tahun yang baru ini. Mari siapkan hati dan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah raya kali ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. 1. Siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. 2. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab saat mengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. 3. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Haleluya, pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Karena oleh anugerahnya kita boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Dia. Mari kita tanggalkan segala apapun yang akan menghalangi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita fokuskan hati kita hanya mau pandang Tuhan pada saat ini. Biarlah sama-sama kita menjadikan Tuhan itu yang paling berarti dalam kehidupan kita. Saya bersyukur Tuhan selalu menegur dan mengajar saya untuk menjadikan Dia yang paling berarti. Tuhan baru-baru lagi memberikan ayat kepada saya. Dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Dia menginginkan untuk kita selalu dekat dengan Dia. Dia menginginkan untuk kita selalu mencari Dia. Dia menginginkan untuk kita selalu menjadikan Dia yang segala-galanya. Oleh sebab itu, Tuhan menyatakan bahwa Dia Allah yang cemburu. Dia cemburu ketika perhatian kita lebih kita fokuskan kepada hal-hal yang lain. Kita tahu sama-sama kita ada di hari-hari terakhir. Biarlah mari sama-sama kita fokuskan hati kita menjadikan Dia yang paling berarti, Dia segala-galanya dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu. Demikian jiwaku ya Tuhan merindukan pribadimu ya Tuhan. Kaulah hasrat hatiku. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau
berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan, seperti rusa rindu sungaimu. Engkau melihat kedalaman hati kami ya Tuhan. Engkau melihat hati kami. Kami merindukan pribadi-Mu ya Tuhan. Kaulah hasrat hati kami. Kaulah kerinduan jiwa kami ya Tuhan. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya lagi, panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lagi katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Sekali lagi jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan. Amin. Saat ini Tuhan bertanya, siapakah yang paling berarti di dalam hidup kita? Sembah Dia, sembah Dia, Dia yang layak disembah. Dia Allah yang agung, Dia pribadi yang maha mulia, Dia pribadi yang maha kudus.
ada di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Sekali lagi dengan mengangkat kedua tangan kita katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti, Kau yang paling berarti dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil Dia, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Bebaskan roh kami untuk kami dapat memuji, memuliakan Engkau. Untuk kami dapat bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Amen. Saat ini setiap kuasa kegelapan apapun bentuknya akan mengganggu ibadah kami. Yang akan menekan kami, mengintimidasi kami. Sehingga roh kami tidak bebas dan leluasa memuji Tuhan. Dengan memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau ikat patahkan, hancurkan semua pekerjaan dan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Sehingga hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjangnya, dalamnya, dan lebarnya melebihi dari segalanya. Sama-sama hati kita akan bersyukur kepada Tuhan. Hati kita akan memuji namanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku mau bersorak bagimu, bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjangnya dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Katakan, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar selama-lamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Setiap mulut bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan hadir sini. Oleh sebab itu biarlah hati kita penuh dengan sukacita dan bergembira karena Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati ini. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami tekanan akan dilepaskan, dibebaskan. Karena hati kita bersukacita karena Tuhan. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalahmu yang engkau hadapi akan terlepas.
Hatiku senang, Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. apapun masalahmu saudara Yang engkau hadapi akan terlepas. terlepas dalam Sekali lagi katakan, hatiku senang. hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Katakan, aku bebas, aku sembuh, Aku menang. haleluya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. mari puji Dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. mari puji. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Katakan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi. Siapa saudara? Raja segala Katakan, hatiku. hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah, Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan, sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan. dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Katakan, dialah Raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Oh, dialah Raja. Oh, dialah Raja. Haleluya, haleluya. Terpujilah Raja segala raja. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu bersama-sama kita akan naikkan pujian ini. Dan biarlah pujian ini menjadi komitmen kita bersama-sama. Bahwa hati kita mau selalu untuk memuji Dia. Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Nama-Mu sungguh indah. Kau sungguh baik
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi disebut jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, kau sungguh baik bagi kami. Kau sungguh baik. Yesus, namamu yang terindah dari segala. Namamu indah. Yesus, kami mencintaimu selamanya ya Tuhan. Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, tiada pribadi yang seperti Engkau ya Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, kami mencintai Engkau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, kau yang layak terima
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima segala kemuliaan Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Dia yang layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Terimalah setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan seperti dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, bersama-sama kami menyiapkan tanah hati kami untuk boleh ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap melakukan di dalam kehidupan kami. Dan segala rancangan kuasa kegelapan apapun bentuknya akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala tipu dayanya akan mengalihkan perhatian kami. Kami bersatu hati memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan patahkan, hancurkan segala kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa biarlah kiranya pengurapan dari tempat yang maha tinggi boleh memenuhi akan hamba-Mu ya Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan boleh menyertai akan hamba-Mu di saat hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh melakukan di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Kita bersyukur diberikan lagi kesempatan anugerah untuk boleh beribadah. Terpuji nama Tuhan. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming dari ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir, jika ada. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doakan sebentar dan juga kami akan menyambut juga yang berulang tahun, sekaligus kita akan doakan, yaitu yang saya sebutkan namanya, silakan berdiri untuk kita doakan. Farni Pole, Margareta Pakaya, Laura Margaret Gogali, Rani Roanlik Lamahayu, Ratna Malaha, Yul Since Tampai, Natasha Potuda, Mayfilia Gloria Lui, Olivia Ruth Tanain, Ferawati Iskandar. Ada yang hadir? Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan pujian syukur. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami pada pagi hari ini. Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduannya, buka jalan campur tangan Tuhan. Mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun juga bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, kami datang mengucap syukur. Terima kasih tambahan usia Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka, dan kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, dan biarlah Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah turun atas mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dan beberapa ayat yang lainnya kita juga sekaligus akan membacanya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13, demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita pindah di Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pagi ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu topik. Memaknai kehadiran realitas hidup. Satu Korintus 10 ayat 13 tadi sudah banyak kali dijelaskan. Jadi kita akan setelah kita baca, kita akan renungkan dan kita akan belajar dari sisi yang tidak seperti biasanya. Ya, tetapi yang jelas kita mau memahami dulu. Yang jelas kita tahu bahwa setiap siapapun dia yang hidup di dunia, ia pasti berhadapan dengan apa yang namanya realitas hidup, realita, kenyataan hidup, nyata-nyata. Berarti ada bentuknya, apa saja bentuknya, macam-macam. Mulai dari buka mata sampai kita kemudian malam tidur lagi, bangun, disambut lagi dengan kehadiran realitas, apa saja. Jadi kita buka mata, kita lihat ruangan ini juga realita. Oh, modelnya seperti ini, warnanya seperti ini, interiornya seperti ini, itu realitas. Kita hanya lihat, tidak mendatangkan masalah. Ya. Tetapi ketika kita mulai duduk, kita mulai merasakan juga, ruangan ini sejuk. Bagi sebagian orang. Nah, bagi sebagian orang, aduh, kita tidak berani. Nanti masuk angin. Nah, ada lagi, ya kan? Jadi apa saja bentuknya, bahkan kalau boleh digambarkan, kita dikelilingi oleh berbagai macam bentuk realitas hidup, dan respon dari setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dirinya, baik secara fisik, secara psikis, dan secara iman. Itu memang sudah demikian alami. Nah, yang disayangkan bahwa tidak semua orang dapat memaknai dengan benar kehadiran realitas hidup yang sedang dia alami. Ini saudara,
Dalam beberapa hari ini ada teman yang mengirim, saya memang belum cuma mendengar tapi belum sempat mengetahui kepastian berita itu. Beberapa hamba Tuhan, tapi hati-hati tangkap ini, jangan saudara pikir saudara hamba Tuhan begitu, apalagi kita. Nah, beberapa hamba Tuhan yang terkenal, kalau boleh diistilahkan dalam istilah ini kelas dunia, pembicara besar terkenal, mati bunuh diri dalam usia yang sangat muda. Dan hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang memperkarsai satu pelayanan orang-orang yang sakit mental, orang-orang depresi, orang-orang yang mengalami masalah. Dia spesial pelayanan itu. Tetapi kok bisa bunuh diri? Nah, jadi kita tidak akan membahas ini, tapi itu saya tiba-tiba ingat dan menyampaikan kepada saudara, ini apa? Ya, baru berita singkat, belum dijelaskan apa penyebabnya dan kenapa dan lain sebagainya. Dan itu bukan cuma satu orang. Di berbagai kota maupun di berbagai negara. Dan hamba Tuhan yang saya baru sebutkan tadi, saudara tahu berapa jumlah jemaatnya? 15.000. Jadi dia salah satu mega church yang ada di Amerika. Masih muda. Mari kita renungkan. Makanya di dalam, saudara masih ingat kan? Di dalam kalender yang lalu-lalu ada kata bijak maupun juga yang ada di Bukit Doa. Setiap realitas hidup apapun bentuknya punya kemampuan menggoyahkan iman. Makanya kita tidak perlu saling menghakimi. Masa begitu sudah cengeng? Ya. Masa begitu sudah mengeluh? Nah, ada kan orang-orang yang ya tergantung kemampuan. Ya, dan lain sebagainya. Jadi kondisi tiap-tiap orang beda. Cara tiap-tiap orang juga dimulai dari memaknai juga beda. Tapi yang jelas tadi ada ayat yang dalam ayat yang kita baca, Tuhan tidak membiarkan kamu dicobai lebih daripada kekuatanmu. Masalah kekuatan kita seberapa banyak saya sudah pernah uraikan, jadi saya tidak uraikan lagi hari ini. Ya. Bahwa saya hanya mengkalimatkan supaya kita ingat bahwa kalau dikatakan tidak melampaui kekuatanmu berarti ada batas kekuatan kita. Ya, dan Tuhan tidak salah kalau belum bertindak sebelum sampai kepada kelewat batas. Jadi maksudnya supaya pada saat sudah kelewat batas Tuhan bertindak. Karena Tuhan tidak izinkan kita mengalami seperti lebih daripada kekuatan. Nah, tetapi bagaimana kita memaknainya? Setiap apa yang kita hadapi, bagaimana kita memaknainya? Karena semua atau setiap realitas hidup itu hadir di seluruh aspek hidup kita, aspek apa saja. Bagi yang bujangan, dia belum mengalami suatu realitas hidup dalam rumah tangga. Karena dia belum berumah tangga. Paling dia bisa menulis puisi-puisi tentang cinta, tapi dia belum pernah mengalaminya secara nyata bahwa cinta tidak seindah kata-kata di atas kertas merah muda. Ya kan? Nah, nanti kalau dia sudah alami bahwa cinta itu tidak seindah kata-kata kalimat-kalimat di atas kertas merah muda, maka berubah lagi dia punya tulisan. Nah, sesuai dengan apa yang dia alami. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa perlunya kita memaknai semua kenyataan hidup apapun bentuknya, kita perlu memaknai dimanapun dia hadir. Orang yang bekerja dalam karirnya juga menghadapi itu. Orang yang berbisnis
juga menghadapi itu. Makanya kadang-kala saya jadi aneh kalau orang belum pengalaman berbisnis, yang dia pikir cuma apa? Oh pasti untung. Tidak mau rugi. Nah, kalau pemahaman ini sudah seperti ini, maka yang dia akan lakukan apa? Bikin rugi orang lain. Bikin rugi orang lain karena dia sendiri tidak mau rugi. Itu pasti terjadi. Itu. Nah, kadang-kala kita tidak paham kan? Dalam kondisi, misalnya contoh, semua serba mahal. Jadi bagaimana ini? Mau dijual berapa ini ya? Mau dijual berapa ini? Maka jadinya apa? Harga tetap sama, isi so berkurang. Ukuran sudah berkurang. Nah iya kan? Dia tidak mau rugi, tapi merugikan orang lain. Nah ini contoh ya. Jadi saudara, kita perlu sebagai orang percaya, kita perlu cakap memaknai setiap apa yang kita hadapi. Tuhan tidak mau kita dipermainkan dengan persoalan hidup. Tuhan tidak mau kita kemudian dalam keadaan tidak berdaya, kita dibuat mainan oleh masalah hidup. Tidak. Baik saat kita masih muda, ya kayak sudah mau mati, ketika diputus cinta kayak sudah mau mati. Orang di luar sana menulis dunia tidak selebar daun kelor. Dulu saya, itu pepatah dari SD. Tapi saya belum pernah tahu, ya apa itu daun kelor. Nanti datang, rupanya aduh kecil begini. Jadi bayangkan dunia tidak selebar daun kelor. Tetapi orang yang so putus cinta, dia punya hati lebih kecil dari daun kelor. Nah ini, ya. Jadi masing-masing orang memaknainya sesuai tingkat kecakapannya memaknai itu. Setiap realitas yang dia hadapi. Tidak bisa, kita mau lari kemana? Selama kita masih hidup, belum mati. Kita akan hadapi, kita akan jalani. Nah oleh karena itu saudara, paling tidak kita itu memaknai mungkin tidak secara mendetail, tapi tahu ini apa ini apa. Apakah realitas hidup yang saya alami ini adalah hal yang alamiah terjadi seperti yang saya jelaskan tadi. Artinya apa itu yang alamiah? Begitu buka mata sampai tutup mata kita berhadapan dengan realitas. Itu dulu pertama. Dan dikatakan itu hal biasa. Karena tidak ada orang yang tidak menghadapinya. Itu hal biasa. Mari kita renungkan. Dan itu tidak akan melampaui kekuatan. Coba kita renungkan, kenapa bisa ada seperti ini? Kenapa ada kalimat tidak melampaui kekuatan? Hal biasa, artinya karena hal biasa sebenarnya bisa kita selesaikan. Makanya kalau kita baca di Yakobus tadi, dia punya perikop iman dan hikmat. Iman dan hikmat. Karena itu selalu tidak bisa dipisahkan. Bukan iman hanya, kalau kita hanya bicara iman dan logika, kadang-kadang ada saatnya bertentangan. Tapi dikatakan iman dan hikmat. Nah perlu kita memahami saudara. Pertama, yang pertama, yang mana yang kita dapat tangkap dan maknai bahwa itu adalah hal yang alamiah. Ini. Artinya pasti ada dan ada di mana-mana dan itu biasa. Kenapa? Karena juga ada hubungannya dengan hukum alam. Realitas itu bisa terjadi seperti itu.
Seperti ketika kita buka jendela dan angin bertiup, itu alap kan? Nah, bisa juga itu hal-hal yang muncul secara rutinitas dalam kehidupan, rutinitas hari-hari sesuai dengan aktivitas kita. Hal biasa. Jalani, hadapi, selesaikan. Dan ini tidak layak untuk satu pengeluhan. Tidak layak kita salah sasaran kalau kita salahkan Tuhan. Karena itu alamiah. Itu hal yang terjadi dengan sendirinya, kemudian berbentuk menjadi realitas yang dihadapi oleh setiap orang. Nah, ini yang perlu kita hadapi. Makanya dikatakan bukan Tuhan pandang anggap remeh dan membiarkan kita, justru ada jaminan Tuhan tidak membiarkan kita dicoba lebih daripada kemampuan. Tetapi ada kalimat di atas, itu hal biasa. Berlaku kepada semua orang. Tidak ada yang tidak menghadapinya. Tinggal bentuknya apa. Ini dulu perlu kita maknai. Jadi apapun yang saudara hadapi, yang muncul dalam kehidupan hari-hari, entah di rumah tangga, entah di pekerjaan, entah di apa dan lain sebagainya, itu hal biasa. Karena saudara sudah berumah tangga, saudara sudah jadi suami, ada kodrat yang harus dilakukan, dan di situ muncul berbagai realita. Hal biasa. Ya kan? Saudara sudah berumah tangga dan saudara jadi istri, dan ada kodrat yang harus dilakukan sebagai istri dengan segala resikonya. Itu hal biasa. Tidak bisa kita lawan. Dan tidak bisa kita robah dengan berlaku bujang, dan tidak ada tanggung jawab, dan tidak ada kodrat yang kita mau hadapi. Mungkin yang bisa saudara robah selalu berpenampilan remaja, berpakaian remaja, tetapi kodrat tetap kodrat. Realitas yang hadir sebagai seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, itu dengan sendirinya. Kita tidak bisa minta kepada hamba Tuhan siapapun, sampai kepada, apalagi cuma kepada dukun, tolong nanti kalau saya beranak melahirkan, saya ketawa, hahaha. Tidak bisa. Makanya belakangan kita di Indonesia juga sudah diizinkan itu suami hadir pada saat istrinya melahirkan, supaya dia lihat pesiksa setengah mati gara-gara ngana. Ya kan? Itu sudah dengan sendirinya. Aduh, kemudian saya jadi ibu. Aduh, siksanya, susahnya nih para anak. Bukan main. Nah, begitu anak-anak so mengerti deh, jejer. So ini anak pertama. So ini yang paling bikin susah ini orang tua ini. Ini kalau ini yang tidak, pokoknya sudah dikasih susu dia tak tidur. Beda-beda kan? Memang beda-beda. Dan tidak bisa kita katakan, nah sudah, kenapa begini siksa? Kenapa tidak rupa itu? Saudara tahu kan beberapa hewan, kita tahu kan, hewan-hewan yang besar itu, heran juga. Biasa kan keluar di itu National Wild, kita lihat, begitu di shooting sampai dia melahirkan memang tak tidur, tidak lama, berjalan, tinggi sekali, apalagi jerapah, anak jerapah, langsung bisa berjalan. Kenapa kita, Tuhan, bikin saja kita begitu keluar berjalan. Ya, andai kata so terjadi, saudara yang akan lari. Karena ini anak ajaib. Artinya sudah itu memang sudah begitu. Itu realitasnya. Itu hal biasa. Hal biasa. Jadi perlu kita perlu memahami kehadiran yang alamiah itu hal biasa yang memang di dalamnya selalu mengandung resiko yang mutlak harus kita tanggung, tapi tidak melebihi kekuatan. Saudara? Nah, yang kedua. Ya, tidak berat-berat ini. Sederhana. Yang kedua.
Kenapa ada kata tidak melebihi kekuatan? Allah tidak membiarkan kita mengalami pencobaan lebih dari kekuatan. Berarti bisa saja realitas itu, mungkin saya tidak usah pakai kata jawaban, realitas hidup itu bentuknya masalah yang sangat berat yang melebihi kekuatan. Ini juga perlu kita maknai. Maksudnya apa memaknainya? Kenapa bisa persoalan saudara melebihi kekuatan? Dan jangan saudara berpikir, ini hati-hati, jangan kita berpikir karena Tuhan tidak membiarkan kita mengalami lebih daripada kekuatan, kemudian kita salah memaknainya. Kita tidak cari tahu kenapa bisa melebihi kekuatan. Siapa penyebabnya sampai masalah ini melebihi kekuatan? Ini perlu kita maknai. Supaya jangan sampai tahu-taunya hanya tahu mengeluh, hanya tahu hanya tahu stres, depresi, kemudian karena dia orang rohani, dia ambil tindakan rohani sudah baik, dia konseling sama hamba Tuhan. Kenapa om, tante, kenapa saya mengalami ini? Aduh, terlalu berat, ini saya tidak tahan. Saudara tahu kalau pergi sama hamba Tuhan, itu tidak semua bisa tidak semua bisa memberikan jawaban tepat. Hanya ada satu jawaban yang selalu tepat, berdoa. Aduh, kalau kita coba tahu ini jawaban, coba berdoa. Dan kita juga so tahu. Ya tergantung kecakapan hamba Tuhan itu. Dia memahami tidak pergumulan-pergumulan hidup. Dia orang berhikmat tidak. Tetapi bukan berarti kita lari kepada sembarang orang, kemudian curhat sembarang, dan kemudian itu kita terima. Sudah tepat kita mengambil langkah-langkah rohani. Makanya saya selalu tantang kepada setiap orang yang sudah jadi hamba Tuhan, harus belajar segala ilmu, kecuali ilmu santet. Ya, semua ilmu harus dipelajari supaya dapat memberikan jawaban kepada setiap orang, tuntunan dan lain sebagainya. Walaupun tidak ahli, tapi paling tidak tahu, paling tidak memahami. Nanti besok-besok datang remaja punya persoalan, kenapa kita kalah main game? Pak Gembala bingung, dia tanya game apa? Boleh kita lihat? Ini remaja kasih lihat. Pak Gembala, asik juga Terakhir Pak Gembala yang kena kecanduan game. Nah ini contoh ya. Makanya kita perlu selalu mau memahami. Ya sabar-sabar, saya lagi mempersiapkan kita untuk bagaimana memasuki dunia masa depan. Supaya kita tahu perkembangan apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun dan puluhan tahun ke depan. Jangan lagi saudara ekstrim, puluhan tahun ke depan. Apa Tuhan Yesus belum datang? Nah, itu konteks lain. Tetapi kita masih hidup di dunia. Kita harus dapat memandang realitas yang ada dan apa yang akan terjadi ke depan dengan realitas sekarang. Selain daripada apa kata Alkitab tentang dunia yang akan berakhir. Jadi jangan karena hanya dunia sudah akan berakhir, kemudian kita hanya fokus ke situ tanpa siap menghadapi dunia masa depan sedangkan kita masih hidup. Nah ini dia, kadang-kala tidak ada keseimbangan. Ya, kalau Tuhan Yesus datang sebentar malam ya puji Tuhan. Tapi kalau dia datang 30 tahun akan datang, mau bikin apa kita? Ya,
Yang tua-tua mungkin puji Tuhan, so di sorga menyanyi dengan malaikat. Tapi anak cucu dan cicit yang sedang ada, tidak diberitahu, tidak disiapkan menghadapi dunia masa depan. Bukan hancur. Nah, lama-lama malah jadi pengikut antikris karena masih hidup. Nah, makanya perlu dipanai. Nah, yang kedua ini, kembali ke sini. Bagaimana kita memanai? Kenapa dia bisa jadi tambah berat? Perhatikan ini kalimat, saya tidak membahas lagi tentang batas-batas kemampuan, tetapi kita membahas dari satu sisi lagi. Kenapa bisa kalimat itu berkata, Allah tidak membiarkan kamu dicobai lebih daripada kekuatan. Berarti ada realitas hidup yang melebihi kekuatan. Tapi Tuhan tidak biarkan. Pertanyaannya, kenapa bisa saudara menghadapi masalah yang melebihi kekuatan? Kita tidak mengharapkan hadirnya itu. Tapi kita tahu dalam Alkitab menulis, murid-murid dengan Tuhan Yesus menyeberang pakai perahu, dan ayat menulis, sekonyong-konyong datanglah angin ribut. Berarti belum pernah diprediksi kan? Sama saja dengan ramalan cuaca kita untuk 1 minggu ini. Kan meleset. Dia bilang, hujan, tapi ternyata beberapa hari ini panas terus. Berbeda kan, tidak bisa diprediksi. Kata sekonyong-konyong berarti tiba-tiba. Nah, olehnya mari kita perlu cari tahu. Bukan hanya karena sudah hadirnya itu masalah lebih daripada kekuatan. Kita hanya terfokus kepada beratnya dan besarnya yang melebihi kekuatan. Kita tidak menemukan apa penyebab. Ini dia. Apa penyebab? Dan kenapa bisa seperti itu? Ini yang perlu. Kenapa? Tuhan tidak izinkan. Tetapi ada. Dan ada yang dari pihak Tuhan mengatakan tidak membiarkan. Tapi ketika Tuhan mau bertindak, dia juga tidak izinkan. Kenapa tidak izinkan? Bukan dia tidak izinkan Tuhan bertindak, juga dia tidak sadari. Itu terjadi juga secara dengan sendirinya. Oleh karena apa? Semua perhatian, semua sudah terkuras kepada besarnya dan beratnya masalah. Sehingga lupa memandang Tuhan, cuma memandang masalah. Jadi dengan sendirinya tidak terjadi sesuatu. Karena tidak melibatkan Tuhan. Tapi itu nanti. Yang sekarang ini kita mau cari tahu kenapa jadi besar. Kenapa jadi berat. Kenapa jadi lebih daripada kekuatan. Ini sudah bukan alamiah. Ini sudah bukan hal biasa. Sudah bukan yang nomor 1 tadi. Ini sudah lain ini. Mari kita renungkan. Supaya kita memahami ini. Kita harus, kenapa jadi seperti ini? Saudara tahu? Dari diri kita sendiri. Bukan dari siapa-siapa. Yang dulu bilang, oh ini setan pekerja. Bukan. Dari diri kita sendiri. Yang membuat masalah jadi lebih besar dan lebih berat daripada kekuatan. Sederhana. Persoalannya sebenarnya kecil. Dan saya sudah katakan tadi, realitas itu hadir di seluruh aspek hidup kita. Ini juga sebenarnya sederhana. Bagian dari konsekuensi logis yang dilanggar, maka hadirlah yang lebih besar dan lebih berat. Saya kasih berikan contoh sederhana karena Tuhan Yesus kalau memberi contoh juga semua bisa tangkap langsung gampang. Besok saudara mau ujian. Ini untuk remaja.
Tapi saudara tidak pernah mau belajar, hanya main game sampai pagi. Ya, kenapa main game sampai pagi? Karena tidak bisa keluar toh. Jadi tinggal di rumah saja. Nah, apa yang terjadi? Begitu saudara ujian, saudara tidak bisa jawab. Terakhir apa yang terjadi? Tidak naik kelas atau tidak lulus, tidak bisa lanjut lagi studi ke perguruan tinggi oleh karena tidak lulus. Ini kan sederhana. Kenapa persoalan? Kenapa mata ujian yang hanya begitu gampang dan lain sebagainya tidak bisa dijawab? Kenapa jadi berat bagi saya? Kenapa ini jadi persoalan besar? Karena ulah saya tidak belajar. Ini contoh yang paling sederhana. Bukan karena setan. Ya. Bukan karena Tuhan. Dari diri saya. Diri saya. Nah, begitu juga di dalam berumah tangga. Ada kodrat yang mutlak harus dijalani dan harus dikerjakan. Tapi karena tidak, maka kita yang mengundang pertikaian yang lebih besar, lebih hebat, dan pada akhirnya kalau tidak terkendali, cerai saja. Ya sudah. Walaupun selalu diwanti-wanti, jangan. Memang kalimat cerai itu berkelahi sesengit apapun, jangan. Memang kalimat itu keluar dari mulut, karena iblis tangkap dan iblis jalankan, dan jadilah kemudian. Saya ingatkan. Kenapa bisa? Kenapa bisa persoalan dalam rumah tangga itu jadi besar? Kita yang mengundangnya lebih besar. Karena ada hal-hal konsekuensi logis di situ yang kita langgar dan kita tidak mau jalani. Dan kita tidak mau hadapi, tidak mau pikul. Sederhana. Kenapa kita penyakitnya cuma biasa-biasa kemudian jadi penyakit komplikasi? Ya karena kita juga melanggar kaidah-kaidah yang ada dalam kesehatan, kita langgar. Ketetapan-ketetapan yang tidak bisa kita lakukan, kita lakukan. Maka kita pun bertambah dengan berbagai macam penyakit, bukan karena faktor usia, tetapi masih muda, sudah berbagai penyakit. Saya kadang-kala kalau ketemu dengan orang muda sudah punya penyakit, langsung naik kemarahan. Kasih ini tidak bagus itu om harusnya simpati. Tidak, kita tidak suka orang kalau masih muda so sakit. Kenapa? Karena Tuhan punya hak memakai tubuh kita. Tapi ini Tuhan belum pakai so sakit. Ya kan? Kalau orang sudah lanjut usia, so mulai, ya namanya fisik mau tahan berapa lama. Biar lagi dropin dengan segala vitamin, suplemen yang bagaimana, ya dimakan usia. Biar mau pakai lagi apa di muka, tetap ada DP garis-garis. Ya, licin mengkilat di muka, tapi coba lihat di leher, tak bembeng. So dari situ dapat tahu DP umur. Dari situ saudara mau kasih kencang itu leher, nggak bisa. Ini bisa ditarik, ini leher, nggak bisa. Hah? Ada kan artis kita satu-satunya di Indonesia yang tidak dimakan usia selalu, tapi tetap kentara. Jadi mau apa saudara? Ya? Jadi kita lihat di sini bahwa ini satu hal yang alamiah, yang satu ini ulah dari diri sendiri karena diri sendiri. Kita yang memperbesar dan memperberat masalah. Saudara orang sudah berumah tangga. Berarti kebutuhan, ini bicara lagi dari sisi ekonomi. Dari sisi finansial. Saudara berumah tangga. Sekarang saudara berumah tangga, apalagi kalau misalnya itu istri hanya
ibu rumah tangga tidak kerja atau tidak berpenghasilan, beda dengan negara-negara maju yang hampir semua suami istri itu kerja dan berpenghasilan. Nah, terus saudara mau biaya berapa per bulan? Ya, saya tidak tahu. Saudara, tentu masing-masing. Sekarang ini syukur ya, ada bimbingan pranikah. Dulu orang-orang menikah pokoknya deng. Sekarang bagus. Dikasih duduk dulu, dikasih pengarahan sampai berbulan-bulan supaya sudah siap mental, siap fisik, siap finansial. Sekarang saudara mau menjalani rumah tangga dengan modal berapa per bulan? Ya kalau minim, ya itu berarti sudah resiko. Tiap hari kita orang baku hadap makan kangkung dengan ikan galavea. Ditumbuh kancah ikan kayu, galavea itu kayu, ikan kayu ya. Apa? Iya. Roa yang itu roa mahal itu ikan termahal di dunia itu roa. Ya. Begitu ditumbuh, aduh cuma jadi satu genggam. Padahal so beli 20 papan. Makanya dikatakan ikan termahal. Ya jelas. Dengan demikian ya sudah. Tidak cukup ikan roa mahal ses. Jadi apa? Kecap. Bosan dengan nasi dengan kecap manis. Tambah lagi, ganti lagi minggu ini. Nasi dengan kecap asin. Akhirnya dapat komplikasi. Langsung 2 penyakit masuk, sakit gula dengan darah tinggi. Itu konsekuensi logis. Artinya jadi berat kehidupan dari sisi apa? Finansial. Kenapa bisa jadi seperti itu? Pepatah dulu berkata, besar pasak daripada tiang. Nah ini masalahnya. Siapa yang hadirkan? Kita yang hadirkan. Begitu juga dengan ini baru hari-hari punya. Begitu juga dengan keinginan kita. Saya sangat bersyukur dengan pandemi ini. Dari satu sisi karena mematikan semua keinginan. Banyak keinginan hidup hedonisme dimatikan. Itu sepatu yang paling mahal-mahal kabubu dalam lamari. Ya, itu tas yang mahal-mahal kabubu dalam lamari. Kenapa? Karena rupanya kalau kulit disimpan dalam lamari, keluar kamari tinggal serbu, hancur sendiri dia punya ini. Karena rupanya ada perawatan. Jadi ternyata lebih enak pakai imitasi ya daripada. Nah ini dia ya. Jadi keinginan. Nah keinginan kita, makanya saya katakan jangan pernah membeli sesuatu karena keinginan dan bukan kebutuhan. Jangan pernah membeli karena keinginan sebelum kebutuhan dipenuhi. Kalau kita salah mengelola kita punya finansial, itu berarti kita yang menghadirkan realitas itu, dan ketika dia hadir, dia bukan cuma hadir tapi menimpa dan menindis kita sampai kita habis daya. Untuk apa hidup beraksi? Tidak ada gunanya kan? Dan bagus ini corona membuat kita tidak ada yang beraksi. Tidak ada yang beraksi. Mau beraksi apa? Malah semua tutup mulut. Ya, padahal tidak ada yang bau di sini. Ya kan? Ya, dulu kalau orang tutup begitu masker orang tersinggung. Sekarang tidak pakai masker, orang justru tersinggung. Nah, jadi bagaimana saudara mau malah? Saya kasih contoh kasus. Ini terjadi. Tapi sudah puluhan tahun yang lampau jemaat kita. Lagi zamannya televisi warna keluar.
orang gila-gilaan. Rasanya kalau, memang daripada cuma hitam putih apa ini. Nah, belum lagi tak salah setel antena yang keluar bukan gambar, pasir. Ya kan? Keluarlah. Jadi supaya karena ini, jadi orang bisik pintar. Ya, orang yang punya hikmat pintar. Ini supaya banyak ya sudah. Ada boleh beli cash, boleh cicil. Jadi ada salah satu jamaat bacicil televisi. Kemudian bacicil televisi, tidak lama televisi mau disita. Kenapa mau disita? Berarti apa? Cicilan tidak lancar. Kenapa cicilan tidak lancar? Lebih penting beli sayur kangkung untuk makan malam, makan pagi, makan siang, supaya bisa menyambung hidup, daripada duduk nonton televisi tak lapar-lapar. Terus televisi menyanyi, di sini juga menyanyi. Ya kan? Jadi, pada waktu itu saya ada di, tidak salah 83, saya ada di Aussie, dan ada hamba Tuhan, teman saya yang mewakili saya di Palu, telepon saya. Om, ini begini. Dia mau pinjam Pak kita. Bagaimana? Kita bilang, kenapa? Oh tidak, jangan kasih. Jangan bantu, jangan tolong. Itu bukan tolong. Kasih biar DP televisi disita. Karena orang juga tidak mati, tidak nonton TV. Yang bisa mati itu kalau tidak. Iya. Nah kalau tidak, mana ada orang mati tidak nonton TV? Yang bisa mati itu adalah kalau tidak makan. Sudah. Jadi, aduh bagaimana kita hamba Tuhan, kita mau bilang apa nih? Kalau mau bilang tidak ada doi, kita ada doi om. Ya sudah nggak ada kasih kalau mau, tapi saya jangan kasih. Kasih biar DP TV disita. Kenapa? Harus hitung-hitungan saudara. Yang namanya kebutuhan silakan banting tulang untuk mencukupi supaya kebutuhan itu terpenuhi. Kalau keinginan tunggu uang lebih, itu barulah silahkan. Sebab tidak enak didengar. Kalau televisi disita tidak apa-apa karena orang juga tidak tahu di rumah kita ada televisi atau tidak. Tapi kalau mobil disita, siapa dia sudah jalan kaki ya? Oh kasihan. Pakai payung lagi. Oh kasihan. Ya tak? Orang langsung tahu kan? Kalau televisi disita ada orang yang tahu? Tidak ada. Tapi kalau kendaraan disita orang tahu tidak? Kenapa berjalan? Iyo, ada masuk bengkel. 3 bulan kemudian, kenapa berjalan? Oh masuk bengkel. Sorusa apa itu? Terjun di jurang sampai 3 bulan. 1 tahun kemudian, rusak-rusak jadi kita jual, padahal disita. Matikan, Alkitab sudah menulis, matikan semua keinginan duniawi. Karena itu akan menyeret kita untuk menghadirkan masalah. Masalah tidak diundang pun dia tetap hadir sebagai realita. Tapi beratnya tidak melampaui kekuatan. Tapi kalau kita, akibat ulah kita yang membuat dia lebih dari kekuatan. Makanya dikatakan tadi apabila kamu kena pencobaan jangan mengatakan oh ini dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Dari diri sendiri. Masih banyak hal lain lagi. Itu contoh-contoh konkret supaya mudah kita tangkap. Oh iya ya. Jadi saya mau juga ingatkan. Ada orang mau pinjam apa sama saudara kan cicilan. Jangan kasih. Apa sebab? Karena itu keinginan. Kalau saudara kasih bukan saudara bantu. Saudara bikin susah dia. Apalagi kalau bikin susah, kalau boleh kita kasih pinjam, tapi DP bunga 10%, lebih cilaka lagi. Dua-dua Tuhan sambar. Makan riba tau? Makan riba.
Oh, kesempatan ini. Jangan. Jadi tolong jangan kita menyusahkan. Artinya begini, jangan menghadirkan masalah yang Tuhan tidak hadirkan. Yang Tuhan tidak izinkan kita hadapi. Masih ingat Ayub? Ayub itu sangat terhormat menghadapi segala sesuatu. Karena memang Tuhan izinkan. Bukan dia yang hadirkan. Bukan. Ya. Jadi kita kembali ke sini dulu ke ayat firman Tuhan tadi, ya. Tadi kita baca tadi. Ini contoh tentang keinginan, ya. Contoh tentang keinginan, buka 1 Timotius 6 ayat 7. Sumbernya apa? Esensinya sama, sumbernya ini tinggal mungkin bentuk masalahnya yang bentuk keinginannya yang berbeda. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 7. Kita baca, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Itu ingat itu. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kenapa? Ini primer. Kebutuhan utama. Kalau tidak makan, mati. Kalau tidak ada pakaian, telanjang. Jadi ini mutlak dipenuhi dulu. Anak-anak remaja yang laki-laki siap, ya. Pahami baik-baik kaum muda, karena engkau akan berumah tangga. Akan hidup. Begitu juga yang putri-putri ini. Ya, perhatikan ini, yang remaja-remaja putri dan pemudi-pemudi, perhatikan ini. Jangan terlalu banyak keinginan. Keinginan dari ujung kuku, kaki, sampai kepada ujung rambut. Itu doi semua. Iya. Ujung kuku juga tidak puas dengan satu warna. Dia beli 12 warna. Ya, persis itu krayonnya anak TK. Hah? Dan juga demikian. Dulu cuma kita mengenal satu warna untuk bibir. Sekarang 12 warna juga. Ungu, rupa vampire juga ada. Ada. Saya berpikir apa ini? Eyeshadow juga 12 warna. Kalau itu adalah suatu pertunjukan drama yang mengisahkan tentang apa dan apa harus berpenampilan seperti itu, namanya make up panggung. Ini pergi di pasar pakai make up panggung. Dan saya mau ingatkan, memang ada beberapa yang saya akan panggil secara khusus karena sebenarnya penampilannya sudah sangat bagus. Satu saat keluar di FB dengan full make up. Aduh, kasihan. So hilang dia punya keindahan ini anak remaja. Ya, kenapa? Karena tidak memahami tentang seni kecantikan, cuma pokoknya tempel. Jangan sembarang pergi di apa nih? Di apa namanya nih? Tukang hias, ya, beautician. Jangan sembarang pergi. Ya, karena tidak semua beautician itu memahami tentang itu. Pokoknya coret sana, coret sini, bayar. Ya. Jadi apa yang sudah memang baik, kalau dikasih lebih baik lagi, so jadi tidak baik. Ya. Jadi perlu memahami yang kurang. Memang ada dalam Alkitab kan, yang kurang itu ditaruh perhatian khusus kan, supaya menjadi seimbang. Tetapi kalau jadi perlu kita tahu apa yang kurang di penampilan kita, di wajah kita, apa yang kurang. Jangan semua so bagus tambah lebih jelek. Akhirnya begitu keluar di FB, persis kuntilanak. Cuma tidak loban DP belakang. Nah, ya muka langsung jadi menyeramkan. Saya bilang satu, aduh tapi selalu saya lupa. Ini anak ini saya mau panggil ini. Anak ini penampilannya sudah bagus ini. Tapi kenapa jadi begini di FB ya? Nah ini dia. Ya
Karena kita harus tahu mana itu make up pasar, mana itu make up panggung, mana itu make up pesta. Mana kok bicara make up, ini sudah ilmu yang saudara harus bayar sebenarnya. Ya. Iya, ini tidak. Ya. Makanya kadangkala jadi aneh. Termasuk itu yang selalu saya tidak bisa terima itu. Orang naik pesawat bawa ransel. Ransel itu untuk pergi ke hutan, bukan untuk naik ini. Untuk camping itu ransel, bukan untuk naik pesawat. Besar ini. Wah, begitu. Karena orang punya pipi, tampilin dengan itu ransel. Iya, kenapa? Dia bawa ransel, dia pegang satu. Nah, pada yang ini tas yang dia bembeng ini dia mau kasih naik. Nah, begitu dia mau kasih naik, dia begini. Dia tidak tahu kalau menampar orang punya pipi. Jadi kalau saya naik pesawat, saya selalu lihat orang pegang ransel, saya so pasang memang badan. Begitu dia balik, saya tahan, dia yang terlempar. Orang kadang-kala bermode itu tidak tahu tempatnya. Hanya karena yang sekarang itu orang sudah mulai, padahal itu untuk apa? Kita harus tahu ransel untuk laptop bagi pelajar dan mahasiswa itu tipis. Tapi ini ransel camping yang rupa bantal. Itu bukan untuk naik pesawat. Ya, saya pernah duduk satu baku sebelah dengan pejabat. Nah, pakaian resmi pejabat dengan segala lambang. Begitu turun, dia pikul DP ransel. Kita bilang, aduh kasihan, so salah mode ini, kasihan ini bapak ini. Aneh kan? Pakaian resmi dengan segala lancana, baru yang dipikul ransel. Saya cuma garap, Pak. Camping di mana, Pak? Tolonglah ya, supaya kitanya. Jadi terakhir kita lihat ya. Kita baca firman Tuhan. Lanjut ya. Jadi asal ada makanan, pakaian cukuplah. Artinya penuhi ini. Bergumul untuk memenuhi kebutuhan. Dia punya lebe, itulah apa yang menjadi keinginan. Itu pun perlu diprioritaskan. Apa yang menjadi keinginan. Ini mau beli mainan anak-anak karena anak-anak umurnya sudah waktunya bermain, atau kita mau beli untuk kita permainan sendiri. Nah ini dia, orang tua kadang-kadang punya mainan juga. Iya. Ini dia ayat 9. Ayat 9, baca. Tetapi mereka yang ingin kaya, ini contoh kasus saja, tapi hampir sama semua, ya, terjatuh ke dalam pencobaan. Makanya kalau ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kita sebenarnya tidak perlu punya keinginan jadi kaya. Karena Tuhan sendiri yang ingin kita jadi kaya. Untuk mencapai itu gampang. Kerja keras. Karena cara Tuhan menghadirkan uang dengan cara bekerja. Itu pintu masuknya uang, bekerja. Tidak kerja, ya tidak ada. Tidak ada. Jadi saudara berpikir, aduh, bagaimana dengan istri-istri yang tidak bekerja? Ya kerja di rumah. Kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab di rumah. Jangan cuma tunggu-tunggu dulu di rumah begitu. Store, pap, mana. Jangan dulu masuk rumah, store dulu. Lama-lama dia tiba korupsi. Lama-lama dia markup pembelanjaan. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Karena ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang tidak membuat orang jadi jahat, tapi manusianya yang mencintai itu uang. Uang itu bukan setan. Kadang-kala kita dengar yang ekstrim dari atas mimbar, uang itu setan, uang itu bahaya. Bukan orangnya, orang yang pakai uang, orang. Ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpan dari iman. Bayangkan, ya,
sikap kita kalau tidak benar terhadap uang membuat kita menyimpan dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa dirinya. Bisa saudara tangkap ini ulah siapa? Diri sendiri. Menyiksa dirinya. Ini ulah sendiri. Siapa yang tidak butuh uang? Dari ujung rambut sampai kaki ini adalah karena hasil dari uang. Tidak ada orang, tidak ada, saudara tidak bisa masuk di toko, minta akang itu sepatu. Tidak ada. Ya? Tidak ada, semua karena uang. Jadi kalau kita pakai, ini bicara dunia dulu. Kalau secara duniawi, uang adalah segala-galanya. Makanya sangat sikap kita harus hati-hati. Karena kebutuhan segala sesuatu dihadirkan oleh uang dalam dunia ini. Jadi kalau kita tidak hati-hati, bisa mendatangkan masalah. Lagi-lagi yang bikin masalah siapa? Kita. Ya. Kalau kita menghadapi seperti apa yang dialami Ayub, terhormat, itu Tuhan izinkan. Sebagai jagoannya Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu. Tapi kalau seperti ini tidak. Nah, oleh karena itu, mari kita sadari, mari kita pahami, memaknainya. Ini alamiah. Tidak usah mengeluh. Oh, ini karena kita. Perbaiki. Ya, kalau pakai bahasa rohani, ya bertobat. Bertobat itu berarti berhenti, melakukan, dan selesaikan. Nah, ini yang perlu saudara. Supaya kita boleh menikmati satu keleluasa. Benar-benar Tuhan yang sudah membebaskan kita, kita juga bebas. Jadi perhatikan dengan baik ini. Supaya kita tahu, apapun baik kita masih pelajar, sudah mahasiswa, sudah kerja, sudah berumah tangga. Semua hadir dalam kehidupan kita dan kita harus bisa memaknainya. Supaya kita tahu, oh ini hal biasa. Memang dengan sendirinya akan terjadi seperti itu. Oh ini jadi begini karena kita ini. Karena soal seperti ini. Apakah itu dalam rumah tangga? Apakah itu dalam kehidupan pribadi? Apakah itu di dalam bisnis? Kita perlu ini. Supaya pada saat kita bisa memaknai, langsung muncul penyebabnya. Sehingga ketika penyebabnya itu muncul di permukaan, kita bisa mengambil satu langkah untuk menyelesaikan itu sesuai firman. Ada solusi, makanya dikatakan, Tuhan tidak membiarkan kamu dicobai lebih daripada kekuatan, tapi pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan apa? Jalan keluar, ada way out-nya. Ada jalan keluar. Tapi aneh saudara, orang justru tidak mau jalan keluar. Dia bertahan dengan membuat jalan sendiri. Sama dengan itu om yang saya saksikan. Yang harusnya jalan keluarnya, ya tidak apa-apa, bawa Johnny televisi. Karena kita tidak mati juga, tidak nonton. Malahan kita seuntung kita nonton sebagian. Sekian bulan. Ini tidak. Dia pertahankan dia punya televisi sambil cari doi sana sini pinjam untuk bayar cicilan. Dia pikir hati hamba Tuhan pasti lembut. Hamba Tuhan itu gampang diterobos DP doi. Berbelas kasihan. Dia tidak tahu dia hamba Tuhan yang mengerti. Dan teman ini juga tidak gegabah. Dia telepon saya. Jadi bagaimana nih Martino? Begini ya, karena kita satu angkatan. Jadi aku panggil nama. Mau kasih ini. Jadi saya juga bicara sederhana. Jadi ada doi ngana? Ada. Jadi tidak mungkin kita bilang kita tidak ada doi. Badusta kan, ini repotnya hamba Tuhan. Mau bilang tidak ada doi, ada doi. Lantas kalau bilang ada, tidak dikasih, kok tega. Oh tapi saya kasih dia keyakinan. Jangan kasih biar DP TV disita. Nah, karena tidak ada orang mati tidak nonton TV. Oh iya begitu Oh iya.
Jadi kita kesal bilang, Ngana yang bilang, jangan. Harus punya pendirian sendiri. Saya hanya bantu. Karena itu kebenaran. Kamu tidak akan tolong. Ini hari dia datang sama kamu hamba Tuhan, besok tidak tahu dia datang kepada jemaat siapa. Jadi penyelesaiannya sebenarnya gampang. Ambil juga ini televisi. Itu jalan yang Tuhan berikan. Tapi karena ini tidak. Berusaha bagaimana cara dia tahu. Oh, tolong Akang Elen, kita tahu ngana begini. Dia bantu. Berarti apa? Tambah jalan keluar? Tidak. Karena saya berarti mulai utang baru. So utang di sini, utang lagi di sana. Belum lagi dia kasih bunga 10%. Sampai hati itu. Luar biasa. Begitu 10 kali. Nah sudah. So DP anak so lebih besar dari dia punya mama. Nah ini dia. Ya. Jadi mari kita belajar memaknai. Apapun yang kita hadapi. Persoalan apapun yang muncul. Kita harus kita harus punya hikmat memaknai. Mohon Tuhan tolong. Ini di mana? Apa penyebabnya? Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau dia sudah katakan tidak melebihi kekuatan, pastilah tidak. Tapi yang membuat kita melebihi kekuatan, kita bikin sendiri. Ya, jadi sekarang kita perlu merenungkan apa yang sedang saudara hadapi. Rumah tangga, kenapa selalu cekcok? Nah, perlu perhatian, perlu kita cari tahu. Oh, saya sudah temukan. Rupanya kita yang radio rusak. Selalu menyanyi false. Selalu storing. Ya perbaiki. Berhenti. Begitu juga sebaliknya. Kenapa selalu kurang? Oh saya punya penyebab. Tukang main judi. Ya berhenti judi. Ya kan? Jadi banyak cara. Nah. Tuhan selalu berikan jalan. Oke, mari kita berdoa. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Amin, amin. Untuk memuliakan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Setiap mereka yang datang dalam berbagai bentuk realitas hidup yang mereka hadapi, mohon belas kasihan-Mu atas seluruh jemaat-Mu Tuhan.
Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menetapkan apapun yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Olehnya Roh Kudus, tolonglah kami, karuniakan roh hikmat bagi kami, untuk kami boleh mendeteksi, menemukan, memaknai apa yang menjadi penyebab sehingga persoalan kami menjadi berat, masalah kami menjadi berat. Dan Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk merendahkan hati, merendahkan diri kami, untuk menanggalkan segala keinginan-keinginan duniawi yang tidak berkenan. Kami percaya Tuhan sudah menetapkan bagi kami bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Olehnya Tuhan tolong supaya kami tidak mendahului Tuhan melakukan segala sesuatu. Kami tidak mendahului Tuhan bertindak untuk menghadirkan segala sesuatu. Tapi kami boleh dengan tekun mengiring Tuhan dan menanti saat di mana Tuhan telah tetapkan menjadi indah pada waktunya. Ampuni kekeliruan-kekeliruan kami dalam menjalani hidup kami. Ampuni segala sikap kami yang sering lari dari konsekuensi logis dalam kehidupan kami hari-hari. Kami tidak mau menerima berbagai macam bentuk kodrat ilahi yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Kami asik sendiri dengan cara hidup kami, dan kami menganggap Tuhan berkenan, sementara Engkau tidak berkenan. Tuhan, tolong kami, supaya kami hidup sesuai dengan ketetapan-Mu. Apa yang Engkau tetapkan sebagai kodrat kami, ya boleh jalani. Apa yang Engkau tetapkan sebagai sesuatu yang alamiah, kami boleh jalani dengan penuh ketaatan. Bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Sehingga kami boleh tetap teguh berdiri, tegar, teguh, kokoh, kuat, dan tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh terus bersyukur ke hadapan-Mu karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk semua karya Tuhan dalam hidup kami. Karya keselamatan untuk kehidupan akhirat di sorga yang kekal. Dan segala karya-karya Tuhan dalam kasih-Mu yang Kau telah limpahkan dalam berbagai berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami menjalani hidup di dunia ini. Damai, sejahtera, sukacita, dan Engkau telah membuat berhasil yang dikerjakan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Bagi pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil, seluruh aparat pemerintahan, tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa, dan dusun-dusun di seluruh negeri ini, berkatilah dan buatlah menjadi makmur di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Memberkati tenaga medis dan para medis dalam melaksanakan tugas menangani akan pandemi ini. Lindungi mereka, dan juga Tuhan memberkati para ilmuwan yang juga terus berusaha mengantisipasi setiap keberadaan pandemi ini. Dan mohon belas kasihan-Mu untuk mengangkat pandemi ini dari dunia ini, dan secara khusus pula dari negeri kami, biar kami kembali boleh menikmati kehidupan sehari-hari dalam keadaan yang normal. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Berkati pembangunan gereja yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati semua yang telah mengambil bahagian, baik dalam finansial, pemikiran, tenaga, dan semua partisipasi dan doa-doa. Tuhan berkati semua. Berkati mereka yang telah mengembalikan milik Tuhan, yang membawa persembahan, memberkati dengan berlipat kali ganda. Kami lakukan semuanya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kirimkan pasukan malaikat-Mu mengawali kami, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, pagari dengan tembok-tembok api-Mu. Kami semuanya tiba dengan selamat sejahtera, tidak kurang satu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa saudara dapat diberkati dalam ibadah kali ini. Selamat hari Minggu, tetap berdoa, bekerja, dan berjaga. Tuhan Yesus memberkati.